Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrulillah wa binikmatillah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam wal iman. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap hadirin sekalian, wabil khusus kepada jajaran kepengurusan MWCNU Batang Kota, kepada jajaran Tanfidiyah, jajaran Suriah yang kami muliakan, Kiai Haji Romli selaku Ketua MWCNU Batang Kota, serta tidak lupa kepada segenap jajaran Ansor Banser PAJ Batang Kota yang kami muliakan, Pak Madun. Alhamdulillah beliau istiqomah untuk bersama-sama kita semuanya membaca rotib dan bersama-sama ngaji dengan kita. Dan juga alhamdulillah malam ini hadir juga saudara kita Mas Ganang selaku Ketua Lazisnu Kepri, PWNU Kepri, dan seluruh yang hadir yang kami muliakan. Kita kembali melanjutkan ngaji kita pada malam hari ini, ngaji kitab Sulam Taufik. Ini sudah mendekati khatam. Besok kalau khatam diganti kitab apa ini? Selamatan disik, mikirnya selamatan wae. Lagi ini mikirnya ngaji ini. Kira-kira ngaji nopo? Jadi sing pokoknya sekedar kitab ringan-ringan yang biasa kita lakukan. Nopo? Quratul Uyun. Pas malam Jumat ini. Buku tulisan apa Quratul Uyun? Tulisan. Buku tulisan. Sing lebih hot ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa mim ma'asil badani uququl walidain. Lan iku setengah saking pira-pira maksiat badan uququl walidaini utawi duraka marang wong tuwa loro. Pasal yang menjelaskan tentang maksiat badan atau diri. Sulam Taufik ini bagian akhirnya menjelaskan tentang kemaksiatan-kemaksiatan yang dilalui atau yang dilakukan seseorang. Kemarin ada maksiat apa itu? Maksiat mata ketika melihat hal-hal yang diharamkan, maksiat perut dan seterusnya. Sekarang kita membahas tentang maksiat badan. Maksiat badan itu salah satunya adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ketika ada seseorang dia kok durhaka kepada kedua orang tua, maka orang itu meskipun punya amal yang baik, punya amal yang tinggi, ini dia tidak akan beruntung. Karena Rasulullah beliau telah menyampaikan ridallahi fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Ridho Allah itu menggantung pada keridhoan orang tua. Alhamdulillah Pak Komarun hadir juga. Jadi keridhoan Allah itu menggantung pada keridhoan kedua orang tua. Dan kemurkaan Allah itu juga menggantung kepada kemurkaan kedua orang tua. Makanya di dalam kitab Is'adur Rafiq itu disebutkan nyata, falyakmal al-aku masa'a ayyakmala falayadkhulal jannata. Udah kalau ada orang dia durhaka kepada orang tuanya, udah dia terserah mau ngamal apa, tapi yang pasti nggak akan masuk surga.
Falyamal masa'a falayadkhulal jannah. Terserah dia mau melakukan apapun, tapi dia tidak akan mungkin masuk surga. Karena kedudukan kedua orang tua itu kalau dalam Al-Quran senantiasa disandingkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Perintah berkaitan berbakti kepada orang tua itu senantiasa disandingkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mari kita berusaha betul untuk menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Dalam salah satu hadis itu Masya Allah Rasulullah beliau menyampaikan, Rogoma angfu kila man ya Rasulullah, sangat rugi sekali seseorang atau hidungnya terpotong, artinya orang yang sangat rugi. Siapa itu Nabi orang yang sangat rugi? Man adroka walidayhi indal kibari au ahadihima summa lam yubarrihima lam yadkhulal jannah. Ada orang dia itu mendapati masa tua orang tuanya. Kok melalui masa tua orang tuanya orang ini gak masuk surga? Ini sangat rugi sekali. Jadi kalau orang tua dia di masa tua biasanya orang ini kan sudah lemah, sudah tidak mampu apa-apa. Kok anaknya melalui orang tua tidak bisa masuk surga? Ini orang yang merugi. Lah berbakti kepada kedua orang tua niku kalau dalam tafsir Qurtubi itu tidak hanya pada saat orang tua hidup. Orang tua sudah wafat pun itu masuk kategori birrul walidain. Cuma caranya beda. Satu contoh ada sahabiyah. Sahabiyah itu dia punya ibu itu nazar. Saya nanti kalau sembuh mungkin dia sedang terkena sakit. Katakanlah sakit corona. Nazar, ya Allah kalau engkau menyembuhkan aku, maka aku nanti akan puasa 1 bulan. Oleh Allah ternyata dia disembuhkan. Belum sempat dia puasa, dia setelah sembuh ya dia melakukan aktivitas yang lain. Cuma nadarnya belum dibayarkan, keburu orang tersebut wafat. Maka sebagai anak dia tanya kepada nabi-nabi, utang puasa ibu saya itu apa harus dibayarkan? Sebagai anak apakah saya boleh membayarkannya? Maka jawaban Rasulullah, loh kalau hutang sesama manusia saja anak itu harus membayarkannya, apalagi hutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan hadis itu dalam masalah sholat satu contoh, kalau ada orang tua dia sebelum wafat punya hutang sholat, ya sebelum wafat punya hutang, apakah ahli waris dia boleh menggantinya dengan membayarkan sholat yang ditinggalkan? Kalau di dalam kitab Fathul Mu'in bab awal itu diperbolehkan. Bahkan Imam Asy'uba'i itu beliau melakukan itu. Ada keluarganya sebelum wafat dia nggak bisa sholat, maka setelah wafat Imam Asy'uba'i membayarkan hutang sholat dari orang yang sudah wafat. Kenapa? Bagian daripada ini birrul walidain. Makanya kita jangan pernah untuk berhenti berusaha ini. Karena yang namanya orang tua dan anak itu nisbi, relatif. Saya ulangi, relatif. Sampean mungkin sekarang merasa sebagai orang tua, tapi hakikatnya sampean itu juga anak. Saya ulangi, kita itu sekarang mungkin merasa sebagai orang tua. Saya sudah tua, masalah berbakti kepada orang tua itu kan untuk anak saya, bukan untuk saya. Tapi masalah anak dan orang tua itu nisbi, relatif. Nisbat saya kepada orang tua saya, setua apapun saya tetap sebagai anak.
anak. Jelas ya? Maka hukum birrul walidain melekat kepada siapapun. Meskipun katakanlah Kang Basir wis tuwek, untuk ngomong wis kangelan nyedoti rokok wis watu-watu umpaman, tetap nisbat bagi kedua orang tua Kang Basir itu adalah anak. Maka dia tetap terkena hukum kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Jadi nggak bisa dilepaskan. Oh, saya ini berbakti kepada orang tua itu kewajiban kamu le anakku, bukan saya, bukan. Saya wajib berbakti kepada orang tua saya, anak saya wajib berbakti kepada saya. Jelas ya? Terutama ini pesan untuk Eri. Sebelum menikah dia menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua. Tapi kok setelah menikah dia berganti lebih mengutamakan istri. Itu dalam hadis man faddala zaujatahu ala ummihi falaihi amanatullah wal malaikah wan nasi ajmain. Falaihi laknatullah. Barang siapa seseorang dia lebih mengutamakan istri daripada ibunya, maka dia mendapatkan laknat Allah, laknat malaikat dan manusia seluruhnya. Sebelum punya istri, Masya Allah kepada orang tua itu betul-betul taat. Tapi setelah punya istri, oh saya itu harus keluarga bro. Gak bisa dilepaskan. Meskipun seseorang sudah punya keluarga, yang namanya anak itu haknya orang tua, anak laki-laki terutama. Makanya dalam sejarah ada sahabat Alqamah. Sahabat Alqamah itu jelas sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita nggak ada apa-apanya, pun sahabat Alqamah ini oleh Rasulullah bahkan mau dibakar. Gara-gara nopo? Gak iso mati, nazak atau sakaratul maut berhari-hari. Kalau sederhananya nyawane mandek ning tenggorokan, ditarik gak iso, dilebokke gak iso, ini tengah-tengah. Makanya dia kesakitan berhari-hari sampai oleh Rasulullah, ini Alqamah ini kenapa ini? Dan ternyata sumber masalahnya orang tuanya yakni ibu ini nggak ridho, merasa sakit hati gara-gara satu. Sebelum menikah Alqamah itu anak yang sangat berbakti. Setelah menikah iki malah mengutamakan istri daripada ibu. Makanya sama harus bisa adil, asli harus bisa adil. Ojo sampai antarane bojo kambing ibu tukaran. Wah ini sing gagal ini jelas sampean. Sing gagal, sing elek bukan istri sampean, bukan ibu sampean, tapi sampean. Jelas apa mboten iki? Jelas. Wah rada kereng sithik lah sesekali. Jangan sampai ketika seseorang sudah menikah lebih mengutamakan istri daripada ibu. Maksudnya pripun? Yang posisikan ibu itu tetap sebagai orang tua. Jelas ya? Kalau itu sampai sekarang umpamanya mau ngaji atau mau acara, ya berusaha nelpon wong tua, minta izin doa rezeki. Sampai sekarang ini. Jangan gara-gara kita sudah merasa sukses kemudian wah ini hasil usaha saya, kemudian nganggep bahwa orang tua itu saya sudah keluarga, saya sekarang sudah punya karir, wong tua itu masalah belakangan, gampang. Jangan seperti itu. Jelas ya? Kenapa? Karena yang namanya orang tua dan anak itu nisbi. Kita tidak akan pernah melepaskan status kita sebagai anak, meskipun kita sudah tua renta. Nisbati kita pada orang tua tetap anak, meskipun kita sekarang sudah punya cucu. Jelas ya? Selanjutnya,
wal firaru minaz zahfi, lan lumayu saking perang. Dan haram atau maksiat yang selanjutnya, maksiat badan itu lari dari medan perang. Medan perang itu kalau sudah terjadi pergelutan perang itu hukumnya wajib. Maksudnya ngeten, ada ayat Al-Quran itu memang masalah nase mansuh. Awali sahabat Nabi 313 melawan orang 1000. Itu karena memang diperintahkan selama 1 lawan 10 nggak boleh mundur. Kira-kira 313 melawan 1000 itu 1 orang lawan 10 apa enggak? Kan nggak sampai. Maka nggak boleh mundur. Tapi kalau 3000 melawan 313 melawan 3500, kita mundur. Secara hukum nggak apa-apa. Tapi ketika 1 orang melawan 10 itu nggak boleh mundur. Itu awal-awal Islam. Tapi kemudian dinasel 1 orang melawan 2. Selama 1 orang melawan 2 nggak boleh mundur. Kalau dia itu mundur hukumnya haram. Nah, dalam konteks kewajiban perang yang nggak boleh mundur inilah ketika seseorang kok dia mundur maka dia termasuk maksiat. Rasulullah niku ketika perang salah satu kendalanya itu musuh dari dalam. Ada namanya kelompok munafikin, wong-wong munafik. Arti munafik pada masa Nabi itu orang-orang kafir zindik. Jelas ya? Modelnya termodel. Katakanlah Nabi dari Madinah berangkat perang menuju ke Uhud. Berangkat 500 orang. Udah, ayo kita perang. Berangkat 500 orang. Sebelum sampai Uhud, kelompok orang munafik 300-an orang itu sudah menyusun rencana. Wah, kelihatannya kita nggak jadi perang. Ini kalau diteruskan kita semua nanti mati ini. Ini kalau diteruskan nanti kita kalah. Memang disetting sebelum perang untuk meruntuhkan semangat juang umat Islam, mereka akan mundur. Akhirnya kan sisanya kan jadi mikir, iki diterus ke orang, diterus ke apa? Orang. Dia katakanlah kita semuanya sudah kompak mau membangun kantor MWC. Semua sudah kompak satu suara. Di tengah jalan ternyata umpamanya ini kan Basir, lagi-lagi kan Basir menyusun rencana. Udah besok di tengah jalan kita pokoknya nggak mau lagi ikut. Oh, nyedote rokok langsung jombru ya. Enggak, ini umpama. Jadi itu yang dilakukan orang-orang munafik dalam rangka meruntuhkan semangat juang umat Islam, menggembosi dari dalam ketika terjadi perang. Selalu ngomong gitu. Ngapain kamu perang? Toh kalian pasti akan kalah. Ketika perang Uhud Nabi Muhammad kalah itu omongannya wong-wong munafik kurang ajar. Seandainya Muhammad itu benar, nggak mungkin kalian kalah. Kan kata sahabat-sahabat yang terluka, seandainya Nabi Muhammad itu benar, nggak mungkin kamu bisa seperti ini. Kenapa kamu kok menyia-nyiakan nyawa? Wong kan akhirnya mikir loh. Makanya hukum mundur dari peperangan itu sangat dilarang di dalam Islam. Ya cuma sekarang tidak dalam keadaan perang. Kita harus memahami perang sebagaimana ulama-ulama salaf dulu. Selanjutnya waqati atur rahmi lan megot sanak raka. Memutus tali silaturahmi, memutus kekerabatan. Jangan sampai kita itu menjadi orang yang jangankan surga, bau surga pun gak dapat. Ini berlaku bagi siapa? Orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Dalam hadis Rasulullah menyampaikan, tercatat di dalam kitab Taurat dan juga bagi umat Islam, orang yang mau menyambung tali silaturahmi, Allah akan meluaskan rezeki
dan dipanjangkan umurnya. Nah kalau kita ingin meluaskan rezeki, yuk kita silaturahmi. Nah dalam konteks bisnis marketing, silaturahmi sekarang itu dipahami sebagai relasi, ya kan? Relasi, membangun jaringan. Makanya ini bisa meluaskan rezeki. Oleh sebab itu maka mari kita berusaha betul untuk silaturahmi. Meskipun pada orang yang dia itu katakanlah nggak baik pada kita, yo kita hendaknya jangan membalas dengan tidak baik. Orang itu kadang aneh. Kalau dengan orang lain itu bisa melebihi saudara, tapi kalau dengan saudara sendiri malah kadang jadi musuh. Wonten sing seperti itu. Wonten. Kata hadir. Tolong angkat tangan. Kang Basir ya. Kadang orang itu aneh, dengan orang lain wis koyok dulur, koyok saudara. Tapi kambik dulur dewi itu malah koyok musuh. Semestinya enggak seperti itu. Mosok kalah kambik wong Cina. Wong Cina sing gak ngerti hadis, sing gak ngerti Quran, sing gak ngerti syariat wae, jalinan kekeluargaannya luar biasa. Satu contoh gambaran ngeten. Duwe anak 5, sing pinter dagang umpamane Kang Budi. Yang 4 orang mengumpulkan modal, wis sama sing pinter dagang, sampean dagang. Usaha keluarga semuanya kompak mendukung Kang Budi karena dia yang pinter dagang. Oh, aku pinternya kedokteran. Semuanya kompak mendukung saya. Lah kalau kita kebanyakan malah nafsi-nafsi, kebanyakan malah dewi. Kalau dengan orang lain malah koyok dulur, kalau dengan saudara malah koyokmu. Lah iso ojo sampai kita itu, ya bahasa sederhananya ngeten. Jangan sampai kita itu ngomong perkara-perkara yang sensitif kepada orang lain tapi saudara malah enggak. Satu contoh niki ngeten. Umpamane saya kenal kambing uang, saya dengan dia sudah baik sekali. Hal-hal yang sifatnya sensitif saya ceritakan kepada dia. Dengan saudara saya, kakak saya, adik saya, biasanya saya segan atau sungkan. Saya enggak cerita. Padahal sejelek-jeleknya saudara itu dia pasti akan memendam atau menutupi aib kita. Tapi kalau orang lain kalau sudah musuhan biasanya malah aibnya dibongkar dan ditambah. Jadi makanya kita mari berusaha betul untuk menjalin silaturahmi. Selanjutnya adalah wa idzaul jari, lan ngelarani tonggo, jangan sampai menyakiti tetangga. Walau kafiron, senajan anani tonggo iku wong kafir. Lahu kang iku kedue kafir amanun utawi akot aman. Adzan kelawan piloro zahiron kang dhahir. Diharamkan menyakiti tetangga meskipun beda agama. Artinya kan? Diharamkan menyakiti tetangga meskipun beda agama. Karena Rasulullah menyampaikan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaruh. Orang yang dia iman kepada Allah dan hari akhir hendaknya memuliakan tetangga. Ukuran tetangga itu bukan orang yang mepet dengan rumah saya, bukan orang yang mepet di halaman rumah saya, bukan. Tapi ila arba'ina daron min kulli janibin afadahu ar-Romli, menurut Kiai Romli. Nah iki tapi memang menurut Kiai Romli itu wonten teng kitab Syarah Sulam Taufik 40 rumah dari semua arah
di depan 40, di samping 40, di belakang 40 rumah itulah yang dihukumi tetangga. Lebih teko sak perumahan nih. Nggih kan? Lho sakniki beda perumahan musuhan. Padahal hukum tetangga itu ketika 40 rumah dari rumah saya dialah adalah hukum tetangga. Repot nih. Nah niki, wah ini Pak RT gitu ya, dilanjutnya apa ora iki? Iki enak Pak RT, enak Kakek Lasmi juga iki. Ya piye iki? Lah ya. Jadi namanya tetangga itu kalau menurut Imam Romli ada 40 arah, 40 rumah dari semua arah sisi rumah itu. Maka itu hukum tetangga. Artinya mereka yang terkena hukum kita harus memuliakan, jangan sampai menyakiti. Karena kalau sudah antar tetangga itu musuhan, masya Allah angel tambahan. Setuju. Ya kan? Apalagi kalau selimut tetangga. Ya satu contoh cerita gini. Ada satu gang, ini cerita fakta. Ada satu gang. Gang ini katakanlah rumah ini muter. Jadi semuanya itu ketemu di dapur. Di bagian belakang ada rumah lagi. Umpamanya omah sing madhep rono dapur nimbuline omah. Lah ini gang kotak ini depan dapur kan ketemu kan? Dilarang nemburi enek omah. Orang yang berada di belakang ini termasuk bisa dikatakan wong kuat. Siapapun gak enek sing wani. Gede dhuwur kayak Mas Gana. Kabeh ditempeli. Iki asli. Ini asli. Tapi Mas Gana ini ora. Mas Gana beliau jaga gemulai. Gagah gemulai lo gue lo sama delok. Wong lanang kan silo semestinya. Lah selanjutnya itu akhirnya itu dari semua gang itu kabeh dimusuhi. Ya kabeh dimusuhi. Asli kabeh dimusuhi. Yang tadinya itu wong kene iso masuk mrene, wong kene masuk mrene, biasa. Ini karena ketemu dapur. Orang kampung itu biasa ketemu. Saiki wis enggak kabeh liwate muter mrene. Enggak mau lewat, Mak. Jelas ya? Sing kene kalau dia punya sampah diguak mrene, guak dapur kene. Duwe air kotor diguak ning dapur kono. Akhirnya kabeh. Kebetulan itu suaminya kemudian wafat. Ya, wafat. Anaknya wafat. Lah saiki tinggal istrinya, itu nggak bisa kerja. Untuk makan itu ngedol sendok, ngedol gelas. Tetangganya udah, pokoknya nggak mau dah. Didandani wis angel iki. Didandani wis angel. Akhirnya mau nggak mau udah, karena tetangga sudah tidak ada yang seperti itu. Ya mau nggak mau lewat jalur pemerintah, diusahakan lewat pemerintah, Pak RT, Pak RW sampai camat ini harus dibantu. Krono dikelilingi orang yang sudah tidak mau tak. Lah wis musuhan tetangga itu angin. Nah disinilah peran Pak RT sangat luar biasa. Alhamdulillah. Untuk merukunkan hal seperti ini. Nah ini satu contoh. Makanya kita dengan tetangga kita, mari kita berusaha betul memuliakan meskipun beda agama. Apalagi cuma beda pilihan. Lain gitu.
Beda kiai apalagi itu. Satu putih, satu hitam, hijau. Makanya yang marilah kita itu berusaha betul untuk tetangga. Jelas kalau kita nggak bisa bagus bukan berarti kita itu harus waktunya silaturahmi terus, bukan. Minimal kita itu nggak ada masalah lah dengan tetangga-tetangga kita semua. Tetangga yang ada di depan, yang di belakang, samping kanan kiri, udah pokoknya kita selalu nggak ada masalah. Dan itu maksudnya menjaga silaturahmi. Selanjutnya wattahdibu lan haram nyemir bisawadi kelawan semir ireng, dan haram untuk mewarnai rambut dengan warna hitam, ya, dengan warna hitam. Sunnah itu warna merah atau warna kuning? Nyemire. Lak rambutnya sampean putih, semir apa? Itu sunnah. Atau semir kuning itu juga sing penting ojo iri. Karena lak ireng wis mesti dia tuh pingin menutupi. Kalau kuning dan apa itu merah itu wis bisa jadi karena mungkin pingin gaya sebagainya dan sebagainya. Tujuannya sami. Tapi kalau yang ireng itu ada unsur tadris kalau dalam kita. Ada unsur tadris. Rasulullah menyampaikan tidak diperkenankan untuk mewarnai dengan warna hitam. Wayahrumu hidobuhu bisawadi alal aswad. Karena Rasulullah niku wajtanibu as-sawad, jauhilah warna hitam. Lah oleh nopo? Wa fi syarhil Muslim, dalam syarah Sahih Muslim Lin Nawawi, apa itu syarah Muslim Imam Nawawi, madhabuna istihbabu kita bisaibi lirrijali wal mar'ati bisyufrati au hamrati. Sunnah bagi laki-laki atau perempuan yang sudah beruban disemir kuning atau merah. Tapi kok kabeh anak pang bedane apa gitu. Kuwabe krana jamaah dikir wonge tuwa-tuwa rambutnya tapi abang kabeh wae remuk iki. Iki majelis dikir apa anak-anak pang iki? Makanya disinilah peran daripada para ulama. Ketika satu perkara sunnah sudah menjadi kebiasaan orang fasik, itu wis apa itu sudah menjadi kebiasaan orang fasik, itu masih tetap sunnah apa enggak? Saya takut mamanya. Dalam kitab ini ditegaskan sunnah nyemir kuning utawa merah. Tapi kalau kita praktekkan, apa bedanya kabeh anak pang? Pertanyaannya, ketika sunnah sudah menjadi simbol orang-orang yang fasik, apakah masih tetap sunnah? Wah, ini Pak Komar langsung jawab tidak. Krono umpamane ngeten. Wong-wong kabeh itu kemudian rambutnya disemir apa? Lho kan kok kena hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Iki kan menyerupai anak-anak pang. Makanya menurut Imam Al-Ghazali, bila satu perkara sunnah sudah menjadi kebiasaan orang fasik, maka hukum kesunahannya hilang. Jelas ya? Hukum kesunahannya hilang. Karena kalau semua jamaah ini, wah aku pingin menutupi uban dengan semir kuning, wah ini wes gak jadi majelis orang-orang soleh, wes jadi majelis anak-anak pang. Apa bedanya kabeh anak-anak pang? Iki gaul. Ya gaul. Umpamane saiki umpamane nek masjid kabeh wong rambutnya dikoyok sing jamaah kunci niku. Sing abugi atau mana niku? Nggih. Anadir. Kan ono rambutnya gondrong, kemudian disemir
apa? Untungnya saya gawe serban, seumpama gak gawe serban, wih kita dia rocker kabeh. Orang itu kadang nggak objektif, memikirkan sunnah yang dipikirkan jenggot. Padahal sunnah itu nggak hanya jenggot. Orang nyemir rambut dengan merah, kuning, itu juga dan rambut sebahu itu juga sunnah. Tapi wong-wong salafi kan malah rata-rata gundul. Nggih kan? Jenggote dawa meskipun 3-4 sing penting dawane. Nah, niku kula juga gumun. Dia masih tobat beberapa hari tapi kene wis ireng. Kita sing salat mulai kecil itu perasaan enggak ireng? Ireng. Lah mereka yang baru saja kok iso ireng? Ireng. Lah iki carane piye? Usuk mereka masalahnya. Dicek mau. Jadi kalau dalam masalah rambut yang pasti hukum untuk menyemir hitam itu haram menurut Sulam Taufik. Nah kalau sudah berubah, iki aslinya itu dimulai dari Nabi Ibrahim. Lah sampeyan saiki umure sik enom tapi kok wis berubah. Itu dimulai dari Nabi Ibrahim. Jadi kalau Nabi sebelum Nabi Ibrahim, Nabi Adam nggak ada uban, Nabi Nuh nggak ada uban. Uban itu dimulai Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu rambutnya putih. Kemudian takut, ya Allah niki nopo? Maka dijawab, itu wikorun, kewibawaan. Ya, kebijaksanaan. Langsung Nabi Ibrahim, zidni ya Allah, tambahkanlah kewibawaanku, kebijaksanaanku ya Allah. Akhirnya ditambahin rambutnya putih kabeh. Ya semestinya orang yang rambutnya sudah memutih iki wis mulai bijaksana. Wis mulai bijaksana, bijak sini, bijak situ. Nggih kan? Ya seperti kan nawaitu wudu A, wudu B, wudu C. Artinya itu ketika wong wis rambutnya berubah, hendaknya dia sudah mulai wis enggak enom meneh, hendaknya sudah mulai merunduk. Jelas ya? Ada. Cuma dulu niku ketika para sahabat perang, rambutnya kadung wis putih kabeh. Kan ini kan lawan jadi nanti semangat. Oh, wong wis tuwek-tuwek kabeh gampang. Maka para sahabat itu untuk menutupi ubannya, itu mereka menyemir dengan warna kuning. Biasanya kalau mau perang itu atau warna merah. Bukan ketika mau lamaran, bukan. R ya. Bukan ketika biar dilihat tampak ganteng, bukan. Tapi ketika perang, biar mereka tampak gagah, enggak tampak usia sebenarnya, maka rambutnya Nah itu kalau dulu yang terjadi. Selanjutnya, kalau satu perkara tadi sunai kuwi nyemir kuning utawa nyemir merah. Lah sekarang sudah menjadi kebiasaan orang fasik. Bagaimana? Apakah masih sunnah atau tidak? Kalau secara ilmiah ulama bilang, menurut Imam Al-Ghazali kesunahannya hilang. Karena bila sunnah itu dilakukan akan menjadi tasyabuh atau menyerupai orang fasik. Contohnya Nabi Muhammad rambutnya di merah. Ketika kita rambutnya di merah, ya kita tidak menyerupai Nabi, tapi kita malah menyerupai anak pang. Itu menurut Al-Ghazali. Berbeda dengan Al-Ghazali ada namanya Imam Izzuddin bin Abdissalam. Beliau menyampaikan hukum sunnah selamanya tetap sunnah. Ya meskipun itu sekarang menjadi perilaku anak-anak pang, hukum kesunahan tetap ada. Nah itu berbeda dengan Al-Ghazali. Kalau secara ilmiah ini,
Tapi untuk dilakukannya ketorone kok luwih cocok sing Al-Ghazali iki. Nggih kan? Ketorone kok luwih cocok sing disampaikan oleh Al-Ghazali. Selanjutnya wa tashabbuhir rijali bin nisa'i wa aksuhu wa tashabbuhur rijali bin nisa'i lan haram nyerupaine wong lanang kelawan wong wadon utawa nyerupaine wong wadon kelawan wong lanang. Haram bagi laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Haram seseorang dia menyerupai yang di luar jenisnya. Wow, nggih, ini. Maksudnya ngeten, menyerupai itu pada satu perkara yang menjadi simbol, menjadi identitas, keidentikan. Contohnya, wong wedok kuwi kan gawe anting, wong lanang gawe anting, iki hukumi enggak oleh. Jelas ya? Wong lanang gawe lipstik, oh wale. Wong wedok gawe lipstik. Wong lanang gawe lipstik. Mangkal. Lho sakniki kan sakniki ngetren iki. Kalau gara-gara Korea niku. Coba sekarang sama lihat tenganan. Wong lanang itu kan menunjukkan kefeminimannya. Wong lanang itu saiki sing dianggap ganteng iku ora suka mbiyen brengosen gagah enggak. Tapi kan sing rada enek ayu-ayu nih. Bapak kayak bulan. Lho sakniki sampean delok niku. Banyak laki-laki yang bahkan operasi plastik. Jadi kalau biar itu maskulin nampak wong ganteng itu wis pokoknya rokokan, gagah, kumisan, ya kan? Tampak berbeda betul. Wong lanang kambek wong. Lah sakniki sampeyan delok standar ganteng wong lanang iku malah mirip-mirip wong. Malah dia lipstik bareng ya enggak se ekstrim wong wedok merah bukan. Tapi yo gawe wedak bareng. Lah ketika seseorang laki-laki menyerupai perempuan hukumnya hak. Kenapa? Karena wong lanang yang duwe hukum dhewe, wong wedok yang duwe hukum dhewe. Wong wedok menyerupai wong lanang juga enggak boleh. Cuma kalau dalam masalah tasabuh itu ngeten, kalau niki di dalam kitab Yas'alunaka. Jadi tasabuh itu maksudnya itu niat menyerupai, bukan terjadi kecocokan. Satu contoh. Kula menyulut api. Orang Majusi juga menyulut api. Wow, kamu menghidupkan api sama seperti orang kafir. Wah, ini menyerupai orang kafir. Enggak seperti itu. Orang kafir mereka katakanlah meniup trompet, nggih. Kemudian sampean juga dolinan trompet. Kalau ini namanya napa iki? Kecocokan. Bukan menyerupai yang diharamkan ngeten. Wah, Kang Budi dia nggawe baju, aku milu nggawe baju lah. Wah, Kang Budi lu nggawe ngono, aku milu ngono lah. Yang diharamkan itu ketika menyerupai, bukan terjadi keserupaan. Jelas ya? Umpama nih, saya nggawe baju, Kang Budi nggawe baju, podo. Iki anak panti asuhan ya. Padahal nggak ada niat umpamanya. Padahal anak yatim. Biasanya lah zaman saya dulu kan enak arek kok kelambine kembar. Wah, ini panti asuhan ya. Sopi sekarang. Sekarang nggak menunjukkan kekompakan. Tapi maksudnya itu kan terjadi serupa.
Kalau yang diharamkan itu dia memang ada niatan, oh saya pingin seperti dia, maka memakai atribut yang dipakai. Nah itu nggak boleh. Tapi kalau saya pakai, dia pakai, oh ini bukan niat menyerupai. Lah ini juga berlaku man tasyabba biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, itu maka akan masuk pada kaum itu. Hadis ini juga biasanya untuk orang-orang kafir. Siapa yang menyerupai kaum, katakanlah wong kafir, maka ya jadi itu repotnya. Jadi maksudnya adalah kalau memang ada niatan menyerupai. Selanjutnya, wa isbalus saubi lil khuyala, lan haram nglembrehake klambi krana arai sombong. Isbal celana. Jadi haram untuk memanjangkan baju karena sombong, atau disebut isbal. Kalau wong-wong salafi itu pasti dia memakainya di atas mata kaki. Jelasnya di atas mata kaki. Karena memang banyak hadis-hadis Rasulullah yang menyampaikan wa ma tahtal ka'baini minal izari fa finnar. Kalau sampai di bawah mata kaki pasti di dalam neraka. Cuma kalau kita memaknai itu nggak seperti tekstualnya. Ini penting sekali nih. Jadi bagaimana peran Nahdlatul Ulama ini? Apa sih yang kita perjuangkan itu? Jadi secara ilmiah, ketika pada masa Nabi niku, Nabi seringkali dulu niku kan ada orang kalau menunjukkan kebesarannya pakaian itu dowo-dowo. Orang-orang sama delok film-film kolosal. Mereka kalau menunjukkan kewibawaannya, wong sugih-sugih, klambine iku dowo-dowo. Baju yang panjang itu sebagai simbol kejayaan mereka. Bahkan sampai enek wong sing bagiannya keli dan sebagainya. Lah Nabi itu ingin menghilangkan adat seperti itu. Maka harus dipotong. Sahabat Nabi nggak ada yang boleh pakaiannya di bawah mata kaki. Jelas ya? Maka Nabi banyak sekali hadis mengkritik orang yang pakaiannya sarungi, celonone di bawah mata kaki. Jelas ya? Nah. Cuma pernah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu datang kepada Nabi, pakaiannya itu sampai di bawah mata kaki. Karena kesusu, pakaiannya di bawah mata kaki. Terus ngomong, Nabi mohon maaf pakaian saya isbal di bawah mata. Ketika melihat Abu Bakar, Nabi itu malah ngomong ini, kalau kamu nggak apa-apa, karena kalau kamu nggak ada unsur kesombongan. Jelas ya? Berarti kata-kata Rasulullah ini menjadi kunci keharaman. Keharaman yang dimaksud Rasulullah itu adalah menghilangkan kesombongan. Orang-orang pakai pakaian panjang, mereka menunjukkan kesombongan. Lah ini dihilangkan. Abu Bakar maka ketika dia pakaiannya itu di bawah mata kaki, oleh Nabi tidak apa-apa. Kenapa? Karena tidak ada unsur kesombongan. Saiki malah diwale. Sing sombong itu yang di atas mata kaki atau yang di bawah mata kaki? Wah, iki jenenge Kang Komar ya. Ora jenenge kula. Sing sombong itu di bawah mata kaki atau di atas mata kaki? Jelas ya? Jadi ulama itu memang berbeda dalam hal ini. Menurut Imam An-Nawawi, menurut imam-imam yang lain, unsur keharamannya itu lil khuyalai. Di dalam Sulam Taufik isbal lil khuyalai. Ada ilah karena sombong. Kalau nggak sombong ya nggak masuk itu. Jelas ya? Nah cuma saya ini wis jadi identitas. Koyok-koyok kalau wong salafi itu wis pokoknya di atas mata kaki.
kalau wong NU di bawah mata kaki. Lah wis dari identitas itu malah nanti aneh. Makanya kita harus tetap paham secara ilmiah. Ya kayak kunut dan tidak kunut. Pokoknya kalau wong kunut kuwi NU. Pokoknya kalau orang yang nggak kunut kuwi Muhammad. Lah sebetulnya yang diperjuangkan NU itu bukan kunutnya, bukan. Secara ilmiah bahwa terjadi perbedaan ulama, ada yang kunut, ada yang tidak. Cuma karena mayoritas kita kunut, kita mempertahankan. Ini yang diperjuangkan. Artinya jangan kita itu hanya ngikut-ngikut simbol, tapi juga harus ngerti ilmiahnya. Ini penting. Jangan hanya ikut simbol, tapi juga harus ngerti ilmi. Lah wis ngeten iki mungkin enak. Sampeyan kumpul dengan orang, katakanlah enek wong NU, tapi dia itu krono mungkin si mualaf NU, si cingkrang. Banyak orang yang mohon maaf akidahnya sama, kemudian dia itu amaliyahnya sama, cuma pakaiannya masih seperti itu. Kalau kita patokannya simbol ini kan repot nanti. Jelas ya? Makanya yang diperjuangkan NU itu adalah pendapat ulama seperti ini. Di dalam kitab kita disebutkan itu khilaf. Lawis khilaf itu dari rahmat. Sing kunut yo monggo, ngikut katakanlah Imam Hanafi. Yang nggak kunut monggo ngikut Imam Hanafi, yang kunut ngikut Syafi'i. Secara ilmiah sebelum adanya NU dan Muhammadiyah iki wis khilaf. Lah NU tujuannya mempertahankan ini. Jangan lak wis kunut kemudian sing nggak kunut salah. Atau ketika nggak kunut kemudian yang kunut dianggap salah. Lagi wis terjebak. Jelas ya? Kok malah roto serius ini pun ya, sama termohon lah. Mungkin ini materi yang kami sampaikan pada malam hari ini. Selanjutnya, mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Kang Basir, ayo. Kita berbakti kepada orang tua ini kan, kita ada dua pilihan. Kita memilih kepada ayah bunda kita, sedangkan istri kita kadang-kadang umpama pulang kampung, diajak pulang kampung itu nggak mau, sedangkan kita disuruh pulang untuk menjaga ayah dan ibunya. Ya, ketika kita memutuskan untuk pulang ke kampung itu, istri tetap nggak mau, akhirnya terjadi perpecahan. Ini kayak novel ini. Terus pilihannya, solusinya gimana gitu? Agar terjadi perpecahan sampai perceraian. Jadi ingat, kalau nasihat dari guru-guru kami, dari orang tua kami, kalau kamu nikah itu gak hanya sebatas kamu dengan dia, tapi juga bagaimana dia masuk ke keluarga kamu, bagaimana kamu masuk ke keluarga dia. Artinya ketika dengan pernikahan itu tidak hanya saya dengan dia, tapi menyatukan keluarga saya dengan keluarga dia. Itu harus kita pahami bersama. Karena dia punya keluarga, saya juga punya keluarga. Makanya kalau dia sudah nyaman dengan keluarga kita, ya kita pulang kampung akan enak. Kita nyaman dengan keluarga dia, kita pulang kampung ke dia, ia juga akan. Nah kalau ini nggak terjadi, dia nggak nyaman dengan keluarga kita, dia akhirnya ya mati. Kamu nggak jelas ya? Jadi jangan sampai negur saya dengan dia, udah keluarga putus, jangan.
Tapi bagaimana pernikahan itu menyambung keluarga saya dengan keluarga dia. Paham ya? Nah. Ya, kelihatannya butuh waktu khusus ini. Lagi alami ya. Lah ya. Kelihatannya Kang Basir pingin nangis. Udah disiapin tisunya. Enggak, mungkin ada yang tanya malah. Aldi, Gitu juga. Sama. Bukan. Oh, Apa? Tetangga. Bagian nasi. Itu bagian yang tadi contoh misalkan sunnah ketika hanya nyiram rambut tadi kan istilahnya kalau hitam yang hukumnya haram gitu ya. Itu memang istilah berarti bahasanya udah nas gitu ya. Karena yang untuk yang sunnah untuk nyemir yang warna lain contohnya tadi kuning atau merah itu kan ya memang sunnah, tapi karena seiring waktu berjalan ibaratnya itu udah memang masuk istilahnya orang pasti memakai seperti itu, istilahnya kan jadi nggak sunnah gitu ya, hilang sunnahnya gitu ya. Nah, itu nggak berlaku yang tadi yang contoh misalkan yang hitam. yang hitam gitu ya. Berarti hilang keharamannya gitu. Artinya udah gitu ya. Berarti punya yang hitam gitu kan ya, Karena saya ada katakanlah bahasa Melakukan. bukan. Apa ini selalu dia kalau minta potong pasti potong saya terus gitu. Dan dia kalau udah habis potong pasti nanti dia kalau memang apa kan saya mau masuk sedikit-sedikit ngasih saran dia gitu kalau memang gitu. Timbangan malik hukum gitu ya, sekali. Jadi kalau yang kuning sama merah saja kan kesunahannya hilang. Nah kalau yang hitam apa bisa keharamannya hilang. Nah terus kalau hilang kabeh terus piye? Pertama alasan hilangnya itu ini satu, ini bukan nas, ini pendapat Al-Ghazali. Kenapa kok hilang? Karena bila dilakukan akan terjadi keserupaan dengan orang fasik. Jelas ya? Bila dilakukan, yo jadi anak pang. Makanya hukum kesunahane satu perkara yang sudah jadi kebiasaan atau simbol orang fasik menurut Al-Ghazali hilang. Tapi menurut Izz bin Abdissalam itu enggak. Itu satu. Kalau yang haram itu karena difahami dari hadis Nabi, ijtanibu bisawadi, jauhilah yang warna hitam. Pokoknya yang warnanya hitam, yakni semir rambut warna hitam, jauhilah. Ya baru kalau hitam manis, gue nggak apa-apa. Tapi ya kalau dalam hukum ini, tapi cuma ngomong sopo-sopo ya. Kalau kita manis sih. Setuju saya. Kalau di kitab Is'adur Rafiq, saya ulangi, dan sampean ngertos dalile di kitab Is'adur Rafiq. Di sana disebutkan wakila yukrohu karohata tanzihin. Tapi menurut satu pendapat itu hukumnya makruh, nggak haram, tapi makruh tanzih. Artinya yang bila dilakukan tidak berkonsekuensi dosa. Menurut il yang ada di dalam kitab Is'adur Rafiq. Ini bukan hadis ini. Bukan hadis. Pendapat. Menurut satu pendapat di dalam kitab Is'adur Rafiq bahwasanya warna hitam itu makruh. Makruhnya makruh tanzih. Makruh tanzih itu pripun? Makruh yang tidak berkonsekuensi dosa. Ada namanya makruh tahrim. Contohnya setelah sholat asar sampean sholat sunnah mutlak, itu makruh tahrim itu. Dilakukan sholatnya batal ya untuk dosa.
Tapi kalau yang ini enggak, ini larangan tapi sifatnya sangat apa itu? Tidak keras. Ada pendapat itu statusnya sahih, statusnya itu asok. Kalau sahih, pendapat sahih ini haram. Bila ada yang berbeda, itu mesti pendapat yang nggak bisa dipakai, doif dan sebagainya. Kalau sahih, tapi kalau pendapat yang asok itu haram. Jelas ya? Berarti yang berbeda dengan asok itu masih kuat. Nah, dalam hukum keharaman itu asok. Artinya yang berbeda dengan asok itu bukanlah pendapat yang nggak bisa dipakai. Jelas apa betul? Cuma yo seyogyane lak wis rambutnya putih kuwi yo aja sik kaya arek nom wae lah. Kan yang dimaksudkan itu tuh, nggih kan? Wis katakanlah wis wayahe sumeleh, wis wayahe dikir, wis wayahe nunduk, kok malah sik koyok bocah wae. Bukan awet nom, maksa nom. Jelas ya? Tapi apabila ada yang seperti itu, nggih, di dalam kitab Is'adul, jelas ya? Mungkin ada yang tanya malin. Mau tanya ini. Nggih. Untuk indikasi kalau orang tua kita belum sholat gimana? Belum sholat, belum mau. Disolati gitu. Dados ngaten. Ini satu secara hukum, dua secara dakwah. Jadi kalau nggak pingin hanya dakwah tok, nanti sampean nggak tahu hukumnya. Tapi nggak mau hukum tok, ben kita nggak melihat keras, maka saya juga menyampaikan dakwah. Secara hukum orang yang dia tidak sholat itu dibagi dua. Satu, dia disestatuskan keluar dari Islam. Bila orang ini dia judan, ingkar akan kewajiban sholat, nggak mau sholat, oh nggak wajib, nggak sholat, nggak penting, ingkar dengan kewajiban sholat. Secara hukum orang ini keluar daripada Islam. Yang kedua, dia tetap sebagai orang Islam, tapi dia dosa ketika dia tidak sholat gara-gara males. Oh sik durung, engko besok. Bila dia tidak mengingkari kewajiban sholat, dia tetap sebagai orang Islam. Yang disestatuskan keluar itu ketika dia mengingkari kewajiban sholat. Itu secara hukum. Dari dua hal ini maka diwajibkan untuk istitabah. Mereka diminta untuk taubat. Wis ojo diterus-terus. Jelas ya? Itu kalau secara hukum. Cuma kalau secara dakwah, yakni amar ma'ruf nahi mungkar. Wong amar ma'ruf itu, saya punya orang tua katakan, saya amar ma'ruf nahi mungkar. Saya amar ma'ruf nahi mungkar itu kewajiban saya adalah yang penting saya memerintahkan kebaikan. Meskipun kebaikannya belum wujud, selama saya memerintahkan kebaikan, maka saya dapat pahala. Perintah Allah kepada saya adalah memerintahkan kebaikan, bukan mewujudkan kebaikan. Maksudnya pripun? Aku duwe konco iki gak belum sholat, maka saya
harus amar ma'ruf nahi mungkar, ayolah sholat. Dia nggak belum sholat, saya tetap ayolah sholat. Dia nggak belum sholat, meskipun dia nggak sholat, saya dengan memerintahkan dia sholat, saya dapat pahala amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Karena masalah itu hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perintahnya saya adalah yang penting saya dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Jelas ya? Nah itu bagaimana kalau untuk orang tua? Yes, yang penting kita hendaknya menyampaikan, mengajak, mendorong agar sholat. Jelas apa betul ini? Umpamane toh sik durung gelem sholat, selama kita mengajak, memerintahkan, mendorong, kita untuk pahala amar ma'ruf nahi mungkar. Ojo sampai gara-gara nggak gelem dikongkon sholat, wis aku mau memerintahkan wis sholat meneh, wis mau. Masih wong kan ngoten. Wis kapok ngajak sholat wis kapok. Lah biasanya ngono. Wong iki yang memahami perintahnya adalah mewujudkan. Padahal bukan perintahnya itu kita memerintahkan kebaikan. Jelas ya? Maka kalau memang seperti itu ya kita sebagai anak hendaknya terus mengajak, memerintahkan, mendorong untuk sholat. Masalah tentang dia, karena kita perintahnya adalah yang penting dorong dia sholat atau tidak hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau masalah status ya tadi masalah hukum fikih. Ngerti nggih? Jelas napa mboten iki? Tapi sama ojo langsung, sama nggak sholat kafir sama, nggak bisa seperti itu. Oh apa bedanya ambil wong salah? Jelas ya? Gak mungkin ada yang tanya Malik? Ye. Takok apa yang mau saya tanyakan gitu? Masih di daerah rambut. Oh daerah rambut. Oh itu. Ya yang hitam diharamkan, yang warna kuning dan merah. Kalau putih ini? Nah, dari putih ya, semir lah intinya. Karena nggak jadi disunahkan karena ada yang menyerupai. Ini kan jangan-jangan kan malah anak pang ini yang udah ngaji duluan kan dia dapat. Oh. Ya, pertanyaannya bisa jadi. Ya, katanya kan ada 3 warna itu yang benjing lah ketemu anak pang tangannya diambung. Luwih ngalim. Kita sih belajar mereka harus praktek kan. Enggak, yang warna lain yang selain dibahas tadi kan ada warna hijau misalkan itu kan belum dibahas. Padahal kami ada keinginan juga karena membuktikan saya NU warna hijau kan itu. Oh warna hijau. Itu kan nggak ada hukumnya itu. Itu satu yang kedua itu berlaku untuk kepala aja atau termasuk kumis dan jenggot karena rambut judulnya kan. Yang satu lagi mengenai luar konteks oleh hakul adami. Oh hakul adami ya. Karena ada beberapa kejadian ini ada persoalan di tetangga yang satu sudah karena itu entah salah siapa nggak tahu yang penting sudah minta maaf karena yang satunya tidak mau memaafkan. Nah hukumnya yang orang sudah minta maaf tapi tidak dimaafkan itu bagaimana, sudah termasuk gugur atau masih harus minta maaf lagi atau bagaimana? Mungkin jadi hukum daripada hitam kenapa nggak boleh? Karena ada unsur tadlis, menyembunyikan umur yang sebenarnya. Jadi ben ketok nom biar tampak terus sebagai ABG, maka rambutnya dihitamkan. Itu sebetulnya ilat itu juga berlaku kepada yang lain. Umpamane warna putih
atau warna hijau. Kalau memang ada unsur tadlis atau menipu orang lain, yo enggak oleh. Tapi ini maksudnya bukan gini loh, kok wong-wong yang di saat ini kan banyak di perempatan wonge kabeh gawe silver perak ya. Sak rambut-rambutnya, wah ini haram haram warnai. Arti warnai rambut nyemir loh ya, pasti nyemir. Paham ya? Artinya itu permanen. Lah itu yang nggak boleh itu ketika memang tujuannya untuk tadlis menipu orang lain. Nah itu unsur keharamannya. Ilat mendasar keharaman itu karena ketika hitam akan membuat orang lain salah paham. Dikira si enom, tiba-no ulat saulan kok putih kabeh rambutnya. Tiba-no semire wis entek. Jelas ya ngoten berarti. Dan itu untuk warna yang lain berlaku. Selanjutnya apakah itu berlaku untuk kumis dan jenggot? Kalau yang kami tahu itu jenggot. Kalau untuk kumis kami nggak ngerti. Untuk jenggot itu juga sunnah, diwarnai merah atau kuning. Jadi jenggot ini disemir merah atau kuning. Artinya yang berlaku pada rambut juga berlaku pada jenggot. Kalau brengos gak ngerti kok. Brengosnya diwarnai sing kene abang, sing kene kuning. Merah putih. Jelas ya? Ngerti. Selanjutnya untuk hakul adami, kewajibannya itu adalah istiqlal, meminta halal. Perintahnya itu meminta halal. Makanya kalau ada orang sudah dimintai maaf kok dia nggak mau memaafkan, yang salah orang yang nggak mau memaafkan. Karena orang yang meminta maaf sudah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu mintalah halal. Oleh sebab itu kalau ada orang dia sudah meminta maaf, yo hendaknya orang yang dimintai maaf memaafkan. Jelas ya? Itu kaitan dengan hakul adami. Artinya ngerti. Tapi meminta maaf itu dalam hal ini harus benar. Satu contoh ngerti. Hakul adami kalau kaitan dengan duit, yo duit dibalikin. Orang dalam maaf dong. Paham gak maksudnya gak? Orang negor sepuluh nih, beda hilang. Ya harus tanggung jawab. Jelas ya? Ini sepuluh nih, duit sendiri tak antek. Ya nggak bisa seperti itu. Satu contoh ngeten, enek maling. Dia itu cara tobatnya bagaimana? Satu, taubat kepada Allah. Dua, mengembalikan apa yang sudah dicuri. Nggak bisa hanya sekedar astagfirullah, astagfirullah, nggak bisa. Ada dua aspek, satu hakullah, dua hakul adam. Lah kaitan hakul adam itu memang harus selesai. Maksudnya ngeten. Kalau ada orang sudah meminta maaf, kalau memang sekedar omongan sebagainya, itu yang penting dia minta maaf cukup. Tapi kalau kaitan harta, yo diselesaikan hartanya. Jelas ya? Seandainya orang itu, contoh seandainya orang yang bersangkutan itu ya udah nggak apa-apa saya ikhlaskan. Contoh misalkan seperti itu. Jadi ikhlaskan ya wis selesai nih bu. Orang seperti ikhlas tapi nemburi wong. Ikhlas wis rido aku rido wis gak apa-apa. Nemburi tapi sing grundel wae aja. Biasanya kan ngoten kan? Jadi kalau kaitan hakul adam itu wis membereskan kan? Tautan kita dengan manusia lain. Dan itu kalau dalam konteks ghibah, contohnya ghibah. Lah ghibah itu memang dia harus ngomong. Mohon maaf ya gitu. Cuma untuk didetailkan apa tidak ulama beda. Maksudnya dia harus minta maaf. Tapi kalau kaitan harta ya diselesaikan hartanya. Kalau masalah omongan ya diselesaikan omongan. Jelas ya Pak RT ya? Enggak, mungkin terakhir ada yang ingin tanya? Kalau hukumnya ini sama kita mengabulkan atau menutupi ya, kita punya beberapa biji dan kita cabut supaya yang nggak nampak ubannya.
Mungkin uban itu bikin sakit kepala. Jadi dengan dicabut kok ya sembuh gitu loh. Gitu. Nah itu. Repotnya kalau sak rambut wis uban kabeh. Tapi kan banyak mau tumbuh kayak gitu ya. Lah ini hukumnya makruh. Makruh. Jadi mencabut uban itu hukumnya macam. Lah umpamane kok sinten ubane sampun kathah iki. Pak Komarun umpamane dicabuti ya rambutnya gari 3-4 kok. Dosa lembar. Tapi hukum mencabut itu hukumnya makruh. Wa yukrahu ayyan tifa asyaiba minal mahali alladzi la tatlubu minhu izalatu syari'. Jadi umpamane aku nggak pingin rambutku sing kene iki ilang. Nggih kan? Kene ilang. Enak ubane kok tak cabut. Makruh. Tapi lak sing kene kan wis memang pingin ilang kan. Lah saya cabut sing kene enggak apa-apa. Umpamanya ada wong ning kene pingin pendek gundul, maka ubane jabuti nggak terkenal tumakku. Yang sini dia pingin tetap ada. Nah untuk yang rambut pingin tetap ada nggak pingin hilang itu ubane dicabuti hukumnya jelas ya. Letak kemakruhannya pada rambut yang tidak ingin hilang. Jelas napa betul ini? Lah seneng kene kan pengen hilang kan ini. Kene pengen hilang. Dicabut enggak apa-apa. Tapi kalau yang sini beda lah sama sing kene memang pengen hilang. Sing kene memang pengen hilang, cabut ya gak kena makro. Tapi banget biasanya sing kene pengen tetap ada kan. Sing hilang gini. Ya. Lah beda sama pengen yang pengen hilang yang sini. Jelas ya? Makro dalam rambut yang tidak ingin hilang. Kalau rambut yang memang ingin hilang, jabuti, ya enggak makruh. Jelas ya? Nah ini dalam hukum jabut, yo semestinya sing wong antarane uban kambek rambut irenge sing akeh rambut irenge. Lah sing akeh rambut ubane, wah iki malah orang jabut namanya brodoli. Jelas ya? Cukup ya? Al-Fatihah. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.